kabar hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini berjumpa kembali dengan Kak Patria yang sangat cantik hari ini. Terima kasih Kak Kunti. Sama-sama. Dan saya bersama dengan Kak Kunti yang juga gak kalah cantik. Wah, terima kasih loh pujiannya. Ya. Nah, adik-adik, hari ini kita masih berjumpa dengan sekolah minggu online karena kita belum bisa bertemu secara langsung ya Kak ya. Iya, tapi tidak apa-apa Kak, jangan patah semangat di rumah. Betul. Harus tetap semangat ikut sekolah minggu online. Betul sekali. Yuk kita sapa dulu adik-adik sekolah minggu kita Kak. Oh iya betul. Mau dari mana dulu Kak? Dari Kingkang dulu aja yang paling selatan ya. Oke. Halo adik-adik sekolah minggu Pepantan Kingkang. Halo Kak. Sehat semua kan? Sehat. Oke, Amin. amin. Kemudian dari dari Daleman. Oke, yuk kita sapa. Halo, Halo. adik-adik sekolah minggu Pepantan Daleman. Sehat semua kan? Sehat, amin. Amin. Terakhir nih yang dari GKJ Induk Induk Baki ya. Yuk kita sapa yuk Kak. Yuk. Halo adik-adik sekolah minggu Induk Baki. Sehat semua juga kan? Sehat, Ya, amin. bersyukur selalu ya Kak ya. Pokoknya Iya. dengan kondisi kita yang mungkin saat ini masih terbatas, Iya. kita tetap harus tetap bersyukur, tetap semangat. Betul, Tuhan. apalagi kita masih punya kesempatan untuk bertemu meskipun secara online. Bener banget Kak. Ya. Ini hari ini kita mau nyanyi apa ini Kak? Untuk memulai sekolah minggu kita. Apa ya yang bikin semangat gitu? Iya, yang bikin semangat, yang bisa goyang-goyang Ah, gitu. Yang biar kita selalu ingat kasih Tuhan. Betul. Apa, hayo? Tuhan itu kan selalu mengasihi kita, berarti kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Betul sekali. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Nanti Yuk. kita pujikan bersama-sama. Yesus kekasih jiwaku. Adik-adik yang di rumah, ayo kita ikutan joget sama-sama. Asik loh lagunya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yuk ikut joget sama-sama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ya ampun Kak, lagunya asik Asik banget. Aku sampai terhanyut ikut-ikut joget Iya, Kak. ya ampun. Wah, asik sekali ternyata Nanti ya. adik-adik biar tambah semangat ya Kak ya. Betul. Oke. Nah Kak, wah hari ini kok kita kompak sekali ya ternyata. Iya, kita selalu kompak ya kan Kak. Iya, padahal nggak janjian loh Iya. adik-adik, tapi baju kakak Patria dan Kak Kunti sama-sama Biru. Wah, aku jadi inget kayak langit warnanya. Oh iya ya Kak Iya. ya. Jadi langit yang biru yang cerah gitu ya. Iya, terus aku jadi ingat satu pujian tentang langit. Apa tuh Kak? Setinggi-tingginya langit,
Wah, betul Kak, bener-bener. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Yuk kita nyanyi sama mama papanya juga ya, sama kakeknya, neneknya, semua yang di rumah diajak nyanyi bareng. Oke? Iya, yang semangat ya, pakai gerakan. Betul. Nanti ikutin kita ya. Iya. Yang semangat ya nyanyinya. Siap Kak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulangi sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Wah, asik sekali ya Kak. Kita tadi sudah Iya. Kita selalu ingat ya, kasih Yesus itu melebihi segalanya ya Kak ya. betul, melebihi indahnya pelangi, melebihi dalamnya lautan, dan Jadi- melebihi tingginya langit. Iya, melebihi semuanya pokoknya ya Dek ya. Jadi kalian kita nggak boleh khawatir karena Tuhan Yesus itu luar biasa sekali, jauh melebihi semuanya. Betul sekali. Nah Kak, sekarang kita akan doa pembukaan dulu. Ya, doa buka. Dipimpin oleh adik kita tercinta, Dek Tisia. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Saat ini kami hendak memulai ibadah. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu dan kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ita. Nah, sebelum kita Mendengarkan firman, kita angkat dulu satu pujian, yaitu Baca Kitab Suci. Duduk yang manis ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulangi sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik,
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, Bu Gita mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya hati kami, mata kami tertuju kepada Tuhan. Tuhan berkati supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami juga menjadi pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang tokoh di Alkitab, yaitu Nabi Yunus. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dulu dari Yunus 3 ayat yang pertama sampai kelima, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-10. Yunus 3 ayat pertama sampai kelima, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-10. Siap ya? Oke. Ya, Yunus 3 ayat pertama sampai kelima disambung ayat ke-10 dengan judul Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Disambung ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini berjudul Berbalik dari yang jahat menjadi baik. Berbalik dari yang jahat menjadi baik. Nah, adik-adik tentu masih ingat kisah tentang Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus adalah seorang nabi yang diutus Tuhan pergi ke Niniwe. Tetapi pada saat itu Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, karena ia tahu di Niniwe itu banyak sekali kejahatan, banyak sekali orang yang berbuat jahat. Yunus takut ke sana. Kemudian Yunus memutuskan untuk pergi ke Tarsis, bukan ke Niniwe seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Ketika Yunus pergi ke Tarsis, Yunus menumpang sebuah kapal. Kalian ingat ya apa yang terjadi setelah itu? Iya, ketika Yunus sedang berada di kapal, tiba-tiba datanglah badai yang sangat besar. Badai itu membuat semua orang yang ada di kapal panik. Lalu akhirnya Yunus sadar bahwa ini adalah peringatan dari Tuhan, karena Yunus telah melawan perintah Tuhan. Yunus tidak taat. Akhirnya Yunus diceburkan ke laut. Nah, ingat setelah itu apa yang terjadi? Iya, betul. Seekor ikan yang besar memakan Yunus, menelan Yunus ya. Nah, kemudian Yunus masuk dalam perut ikan. Ingat berapa hari Yunus ada di dalam perut ikan? Iya, selama 3 hari adik-adik Yunus ada di dalam perut ikan. Disitulah Yunus menyadari bahwa selama ini dia sudah tidak taat kepada Tuhan.
selama ini Yunus tidak mau melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada Yunus, yaitu pergi ke kota Niniwe untuk menyadarkan penduduk di Niniwe. Setelah 3 hari Yunus berada di dalam perut ikan, ikan itu mengeluarkan Yunus, dan Yunus dilemparkan ke tepi pantai. Setelah itu apa yang dilakukan Yunus? Karena Yunus sudah sadar bahwa dia tadi melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, lalu Yunus pergi ke kota Niniwe. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Niniwe itu adalah sebuah kota yang besar. Penduduknya sekitar 120.000 orang. Wah, di sana adik-adik, saat itu penduduk Niniwe itu sedang dalam keadaan yang kacau. Karena apa? Karena banyak kekejaman, banyak kejahatan, banyak kerusuhan. Keadaan kota Niniwe menjadi kacau. Nah, Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk menyadarkan bangsa Niniwe, memperingatkan penduduk Niniwe. Kalau dalam masa 40 hari penduduk Niniwe tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum penduduk Niniwe. Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya, adik-adik? Untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, yuk kita saksikan video berikut ini ya. Oke. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya,
Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Adik-adik, kalian sudah menyaksikan video tadi ya. Apa yang terjadi dengan penduduk Niniwe setelah Yunus sampai di sana? Nah, setelah Yunus sampai di kota Niniwe, Yunus menyampaikan pesan dari Tuhan. Kemudian penduduk Niniwe pun akhirnya bertobat kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa selama ini apa yang dilakukan itu melanggar firman Tuhan. Tidak hanya penduduk Niniwe saja, tetapi Raja Niniwe saat itu juga melakukan pertobatan. Nah, hadirin yang dikasihi Tuhan, setelah penduduk Niniwe bertobat, akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Niniwe. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi penduduk Niniwe. Hadirin, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kadangkala kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Misalnya, kita marah, kita
berkelahi, menyakiti hati orang lain, berbohong, dan sebagainya. Tuhan menginginkan kita untuk menyadari kesalahan kita. Nah, ketika kita menyadari kesalahan kita, kita tidak akan mengulanginya lagi. Tuhan pun akan mengampuni kita. Mengapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup renungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami boleh mendengar renungan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan ketika kami melakukan sesuatu yang itu melanggar firman Tuhan, yang itu membuat kami jatuh dalam dosa. Kami segera menyadarinya Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kami karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan kami sebagai anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun kalau banyak dosa-dosa yang terselip dalam hati kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, itu tadi adik-adik firman yang disampaikan oleh Ibu Ita. Terima kasih Ibu Ita karena sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan tadi bisa dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu kita semua. Ya, amin. Amin. Nah, saat ini kita mau persembahan ya adik-adik, bisa disiapkan dulu. Nah, untuk persembahan kita nanti bisa adik-adik titipkan ke guru sekolah minggu terdekat gitu. Nah, kita akan pujikan Sakjeke untuk mengirimi persembahan kita. Betul. Ya, mari kita pujikan. Setelah kita mengumpulkan persembahan, kita akan tutup dengan doa untuk persembahan dan doa penutup akan dipimpin oleh Kak Kundi. Mari kita berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan, kami boleh mengumpulkan sedikit
dari banyaknya berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini supaya dapat memuliakan nama-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga sangat bersyukur karena Engkau telah memberikan kelancaran pada sekolah minggu kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya kami boleh mendapatkan sesuatu yang berharga untuk kehidupan kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia kami ini ya Tuhan. Semoga dunia kami lekas pulih karena kami sudah rindu ya Tuhan untuk berkumpul dengan teman-teman kami lagi sekolah minggu bersama di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, Udah mau selesai ya Kak ya? Ini kita sudah di penghujung acara nih Kak. Tapi kita nggak boleh sedih ya, karena Iya, kita betul. akan berjumpa lagi Di sekolah minggu online berikutnya. Nah, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita mau bersama-sama pujikan satu lagu yaitu Allahku besar. Yang semangat ya. Semangat. Adik-adik semua yang di rumah berdiri ya. Kita mau pakai gerakan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita pujikan sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Dadah, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.